Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur Basir. Ingin memaparkan materi dari kelompok 7. Adapun anggota kelompok saya yaitu Salwa Rindu Arinisyam dan Helisa Rizal. Adapun judul materi yaitu kemajemukan etnis dan budaya di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada pemateri pertama yaitu Salwa Rindu Arinisyam. Kepadanya dipersilahkan. Mohon maaf sebelumnya Syukur, share screen dulu. Share screen dulu. Materi PPT. Ya, sudah kelihatan teman-teman? Iya, sudah. Kepada Salwa dipersilakan untuk membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemajemukan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari berbagai macam agama, suku bangsa, budaya, dan ras. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia disebut masyarakat majemuk atau multikultur. Kemajemukan masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial, tetapi jika berjalan secara selaras, serasi, dan harmonis akan tercipta integrasi sosial. Indonesia dikenal dengan kemajemukan masyarakat, baik dari sisi etnisitas maupun budaya serta agama dan kepercayaannya. Kemajemukan juga menjangkau pada tingkat kesejahteraan ekonomi, pandangan politik, serta kewilayahan, yang semua itu sesungguhnya memiliki arti dan peran strategis bagi masyarakat Indonesia. Meski demikian, secara bersamaan kemajemukan masyarakat itu juga bersifat dilematis dalam kerangka penggalian, pengelolaan, serta pengembangan potensi bagi bangsa Indonesia untuk menapaki jenjang masa depannya. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat berpotensi membantu bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang bersama. Kemajemukan menurut para ahli. Menurut J.S. Furnival 1948, Furnival merumuskan konsep masyarakat majemuk yang berasal dari temuan hasil penelitiannya di Indonesia. Menurut masyarakat Indonesia terbagi atas 3 lapisan. 1. Bangsa Eropa menempati urutan teratas dalam stratifikasi masyarakat. 2. Bangsa-bangsa Asia, Cina, Arab, dan India berada di urutan berikutnya, dan lapisan terbawah diduduki oleh kaum pribumi. Menurut Clifford Geertz, masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terbagi ke dalam subsistem yang lebih kurang berdiri, dan masing-masing subsistem terikat oleh ikatan-ikatan primordial. Menurut J. Nasikun,
menyatakan bahwa suatu masyarakat bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural memiliki subkebudayaan-kebudayaan yang beragam yang ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan juga sistem nilai dari kesatuan-kesatuan sosial, serta sering munculnya konflik-konflik sosial. Itulah tadi pembacaan materi oleh Indonesia. Diucapkan banyak terima kasih. Dan akan dilanjutkan oleh Lisa Rizal. Kepadanya dipersilakan. Konsep penyebab kemajemukan masyarakat Indonesia. Secara konseptual, potensi konflik yang besar dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini disebabkan oleh terbelahnya masyarakat ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan identitas kultural mereka. King Tomei 1999 menjelaskan identitas kultural sebagai perasaan atau emosional signifikan dari individu-individu untuk ikut memiliki sense of belonging atau berafiliasi dengan kultur tertentu. Masyarakat yang terbelah ke dalam kelompok-kelompok itu kemudian melakukan identifikasi kultural, yaitu menegaskan diri mereka sebagai representasi dari sebuah budaya partikular. Identifikasi kultural ini, Gregor dan Stanford, pada gilirannya akan menentukan mereka ke dalam in-group atau out-group. Bagaimana setiap individu berperilaku sebagai ditentukan oleh apakah mereka termasuk ke dalam kelompok budaya tertentu atau tidak. Dalam sosiologi dikenal istilah persecuting class, yaitu masyarakat yang terkonsentrasi secara eksklusif berdasarkan identitas kulturalnya. Syukur. Oke, itulah tadi bacaan materi oleh Heri Rizal. Disiapkan banyak. Selanjutnya kita memasuki sesi Lanjut, Syukur. ini. Masih ada ya? Masih ada materinya ya? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai ya? Bukan. Oke, baik. Saya ambil alih forum kembali. Terima kasih kepada kelompok 7 ya atas presentasi makalahnya. Tapi sebelumnya saya ingin mengkoreksi ya. Judul materi kelompok 7 ini bagaimana tadi bunyinya? Kemajemukan etnis dan budaya di Indonesia. Kemajemukan etnis dan budaya di Indonesia. Tampaknya agak perlu diperbaiki judulnya ya, karena kurang sesuai dengan judul yang sudah saya share. Mestinya judulnya itu multikulturalisme dan pluralisme masyarakat Indonesia. Jadi begitu judulnya ya. Tapi sebenarnya hampir sama sih sebenarnya isinya dari kelompok 7, tapi istilah multikulturalisme ini perlu dipahami dan juga istilah pluralisme. Itu masukannya buat kelompok 7 ya, untuk di judulnya itu diperbaiki. Nantinya bisa didefinisikan ke teman-teman pengertian multikulturalisme, karena ini pengertian yang sangat perlu dipahami dalam mempelajari budaya lokal. Demikian juga istilah pluralisme. Jadi ada dua konsep yang perlu dijelaskan secara lebih detail oleh kelompok 7 nanti di diskusi, pengertian multikulturalisme dan
pluralisme. Paham ya, Dek? Mana kelompok 7? Iya, Pak, ya. Oke. Kemudian apakah Ketua Rombel sudah hadir di Zoom ini? Mana Ketua Saya, Rombel? Pak. Dan saya sendiri, Pak. Oh ya, sorry, Iya. saya lupa ya, mohon maaf. Pak Syukur, tolong di screenshot deh ya. Kehadiran mahasiswa, saya ingatkan kembali supaya bisa diinput kehadiran mahasiswa hari ini. Siap, Pak. Ya, nanti dikirim di WA pribadi saya, nanti saya input di Sispo. Saya pikir kita lanjut saja berdiskusi di grup WhatsApp ya. Mohon kelompok 7 untuk mengarahkan teman-teman berdiskusi di grup WhatsApp terkait dengan materi kita hari ini. Jadi perlu saya pertegas kembali, materi kita hari ini sebenarnya membahas tentang multikulturalisme dan pluralisme. Jadi ada dua konsep yang perlu kita diskusikan di grup WhatsApp nantinya. Adik-adik mahasiswa juga nanti bisa banyak bertanya. Saya harap semua mahasiswa aktif dalam berdiskusi tanpa terkecuali. Ajukan sebanyak mungkin pertanyaan. Nanti kelompok 3 yang memilih minimal 3 pertanyaan yang dijawab ya. Supaya teman-teman lain bisa berkesempatan mengajukan pertanyaan. Jadi kembali saya mengingatkan bahwa seluruh mahasiswa yang terlibat diskusi itu akan diberikan nilai. Baik yang bertanya, yang menanggapi, atau mungkin memberikan komentar, semuanya tetap diberikan nilai. Itulah perlunya nanti kelompok 7 di akhir diskusi, saya minta tolong kelompok 7 untuk mencatat ya keaktifan mahasiswa yang berdiskusi. Lalu kemudian laporan diskusinya dikirim ke saya untuk memberikan penilaian ke mahasiswa. Saya pikir itu saja untuk hari ini. Saya tidak, mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa berpanjang lebar. Berhubung saya ditunggu di perpustakaan untuk menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai panitia seminar nasional di esok hari. Harap dimaklumi ya. Kemudian saya menitip pesan kepada kelompok 7 untuk arah teman-teman berdiskusi ya. Demikian juga kepada seluruh mahasiswa untuk saya sangat berharap untuk aktif berdiskusi karena penilaian nanti di akhir semester itu akan saya cek satu persatu sejauh mana mahasiswa aktif dalam berdiskusi ya. Jadi poin penilaian terbesar juga ada pada keaktifan mahasiswa, termasuk kehadiran dan pengerjaan tugas. Saya pikir itu saja. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada kelompok 7 dan keaktifan seluruh mahasiswa yang sempat hadir di Zoom ini. Saya mengucapkan terima kasih. Tetap dipertahankan semangatnya untuk mengikuti kuliah meskipun melalui jaringan online. Tetap semangat sampai di akhir pertemuan perkuliahannya. Mana Muhammad Syukur sudah di screenshot ya? Sudah, Pak, sudah. Oke, baik. Saya pikir itu saja untuk hari ini. Harap dilanjutkan diskusinya di grup WhatsApp ya. Akhirul kalam, nun wal kalim wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.